Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Innama huwa ilahun wahid. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Mengawali majelis kita pada kesempatan ini, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas kesempatan yang masih diberikan kepada kita setidak-tidaknya sampai saat ini. Oleh karena itu, marilah kesempatan itu kita pergunakan sebaik-baiknya untuk mengkaji dan mendalami petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran. Saudaraku, pada kesempatan ini kita akan masih lanjutkan, yaitu membedah ciri-ciri atau perilaku dari orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Amalannya seperti apa? Kenapa dia masuk kategori disebut kafir dan musyrik? Dan sekali lagi bahwa sebutan itu adalah Allah sendiri yang menyematkan, sehingga kita tidak berhak menghakimi seseorang. Namun demikian kita memberikan informasi amalan-amalan yang seperti ini berdasarkan petunjuk Allah nanti termasuk orang-orang yang kafir dan orang-orang yang musyrik. Ini menjadi bahan untuk kita semuanya agar kita selalu senantiasa mengevaluasi diri dan kita juga introspeksi. Jangan-jangan dari banyak ciri itu ada yang melekat pada diri kita. Oleh karena itu, karena ada ayat-ayatnya, pastilah pelakunya itu ada. Maka hendaklah kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang melakukan hal seperti itu. Ciri amalan orang-orang kafir dan orang-orang yang disebut musyrik itu banyak hal. Ini sampai pada bagian yang ke-10, yaitu memecah belah di dalam agama dan mereka berkelompok-kelompok atau bergolong-golong di dalam agama. Ini ternyata justru orang yang di dalam melaksanakan agama itu menjadi bergolong-golong dan berkelompok-kelompok, itu justru Allah menyematkan sebutan pada orang-orang tersebut adalah orang-orang yang kafir. Saudaraku, bahwa berdasarkan catatan sejarah kalangan umat Islam sejak abad permulaan, terutama pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib sampai saat ini, terdapat banyak sekali firqah-firqah ataupun golongan-golongan ataupun kelompok-kelompok yang dalam masalah akidah, dan seringkali paham terkait akidah itu satu sama yang lainnya itu berbeda, sehingga terjadi kontradiksi, terjadi perselisihan, dan terjadi pertentangan yang tidak kunjung selesai, bahkan sampai saat ini. Bahkan banyak tokoh atau tokoh-tokoh terkemuka, pemuka-pemuka agama, ada yang menyebutkan bahwa umat Islam itu akan terpecah menjadi 73 atau 72 golongan, dan hanya satu golongan yang benar yang akan masuk surga. Lalu siapakah golongan yang akan masuk surga itu? Ini kata para pemuka, kata tokoh-tokoh agama. Oleh karena itu, seyogianya marilah kita pelajari petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam surat ke-30 ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lidini hanifah fitratallahi lati fatarana sa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Yang artinya, dirikanlah wajahmu untuk din itu sesempurnanya. Din itu merupakan fitrah Allah atau susunan Allah yang menyusun manusia atasnya. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, dan itulah din yang kokoh, itulah din yang tegak. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Di dalam surat ke-30 ayatnya 31 selanjutnya, munibina ilaihi wa taquhu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin. Maka kembalilah kepadanya, kepada Allah, dan bertakwalah atau insyaallah kepadanya, serta dirikanlah sholat dan jangan termasuk orang-orang yang musyrik. 30 ayat 32, minalladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbim bima ladaihim farihun. Yaitu orang-orang yang memecah belah di dalam din, di dalam agama. Mereka menjadi bergolong-golong, berkelompok-kelompok. Setiap golongan bergembira dengan apa yang ada pada diri mereka. Nah, inilah saudaraku, pengantar pembukaan ini kita kaji surat ke-30 ayat 31 dan 32. Ini memberi pelajaran bahwa melalui ayat-ayat tersebut Allah meminta kepada semua manusia sebetulnya untuk selalu mengikuti ajaran agama Islam, agama yang disusun oleh Allah. Din itu atau agama itu
merupakan susunan Allah atau yang menyusun adalah Allah. Maka manusia itu hendaklah jangan ikut menyusun. Seyogianya manusia itu hanya melaksanakan saja din yang sudah disusun oleh Allah. Nah, akibat dari cawe-cawe para manusia yang merasa sok pinter, sok paham, sok paling mengerti tentang sosok Muhammad, sehingga mereka ikut cawe-cawe membuat aturan untuk melengkapi Islam katanya. Tetapi justru yang terjadi seperti yang bisa kita lihat sampai saat ini. Umat Islam itu terpecah-pecah, bergolong-golong, dan masing-masing mengklaim dirinya, kelompoknya lah yang paling benar. Ini akibat orang yang merasa pinter kemudian cawe-cawe membuat aturan untuk melengkapi Al-Quran yang katanya Al-Quran itu belum cukup, belum sempurna, belum jelas dan sebagainya. Maka kita mendapat pelajaran untuk menghadapkan wajah itu, yakni jiwa dan raga itu dengan lurus kepada agama Islam. Sebaiknya kita tidak perlu ikut-ikutan mengatur agama Islam itu, sehingga kita kewajibannya hanya melaksanakan perintah dari Tuhan. Kalau manusia tidak mau kembali kepada hukum Tuhannya, maka dia akan terpecah-pecah dan akan bergolong-golong, bermazhab-mazhab. Nah, inilah faktanya yang ada saat ini. Surat keempat ayat 150 bahkan ditegaskan, Innaladina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna ayyufariqu bainallahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila. Sesungguhnya orang-orang yang kafir pada Allah dan Rasulnya serta ingin memecah atau memisahkan antara Allah dan Rasulnya dan mengatakan kami beriman pada setengahnya dan kami kafir kepada sebagian yang lain. Mereka ingin mengadakan garis hukum di antara mereka itu. Kemudian ditegaskan di dalam surat ke-5 4 ayat 151, ulaika humul kafiruna haqqo. Itulah orang-orang yang kafir yang hak, kafir yang logis, kafir sing sebenarnya, kafir sing tenanan. Maka wa a'tadna lil kafirina adzaba muhina. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu siksaan yang hina, siksaan yang menghinakan. Nah, saudaraku, orang yang bergolong-golong memecah belah antara Allah dan Rasul itu disebut kafir yang hak, kafir yang tenanan, kafir yang sebenarnya. Memecah belah antara Allah dan Rasul itu seperti apa? Di dalam kesempatan kemarin sudah kita jelaskan, memang ada sekelompok orang itu yang ingin memecah belah antara Allah dan Rasul. Kalau perintah Allah itu dikatakan Al-Quran, kemudian kalau dawuh Rasul itu dianggap sebagai itu hadis atau sunnah. Ini artinya mereka itu memecah belah antara Allah dan Rasulnya dan akan memisahkan garis hukum di antara keduanya. Nek perintah Allah Al-Quran, perintah Rasul kok jadi hadis. Itu memang tujuan orang-orang seperti itu. Maka orang yang berkeyakinan seperti itu, Allah justru memberi petunjuk, ulaika humul kafiruna haqqo. Orang-orang yang seperti itulah kafir yang hak, kafir yang sebenarnya. Dan sebutan itu Allah yang menyematkan. Maka untuk tidak disebut orang-orang kafir yang hak itu, kita janganlah berpecah belah, jangan mengikuti golongan-golongan, jangan mengikuti kelompok-kelompok. Maka ikuti saja apa kata Al-Quran. Bahkan Allah menegaskan untuk seluruh manusia itu berpegang pada tali Allah semuanya. Surat ketiga ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'ahbahtum bi nikmati ikhwanan wa kuntum ala safa hufratin minan nar fa'anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'alakum tahtadun. Maka berpeganglah pada tali Allah semuanya dan janganlah berpecah-pecah. Dan ingatlah nikmat Allah atasmu ketika kamu bermusuhan lalu kami satukan di antara kolbumu. Maka jadilah kamu dengan nikmatnya itu bersaudara. Dan kamu berada pada daerah yang tandus dari api atau bumi yang gersang, lalu kami mempertahankan kamu daripadanya. Seperti itulah Allah menerangkan ayat-ayatnya untuk kamu, semoga kamu mendapatkan petunjuk. Nah, kemudian hal senada juga ditegaskan dalam surat ketiga ayat 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu mim ba'di ma ja'athumul bayyinatu ulaika lahum adzabun adim. Dan janganlah kamu seperti orang yang berpecah-pecah dan berselisih
sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas kepada mereka, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan siksaan yang besar. Ketika sudah diberi keterangan Al-Quran kemudian berpecah-pecah itu, mereka akan mendapatkan siksaan yang besar. Ini kata Allah di dalam surat ketiga 105. Selanjutnya surat ke-42 ayat 14. Wa ma tafarraqu illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu bahyan bainahum walau la kalimatun sabaqat mir rabbika ila ajali musamma lakudiya bainahum wa inna ladina urisul kitaba mim ba'dihim lafi sakim minhu murib. Dan tidaklah mereka berpecah-pecah kecuali sesudah datang kepada mereka ilmu, terjadi kedengkian di antara mereka. Kalau tidaklah kalimat Tuhanmu mendahului sampai waktu tertentu, tentulah sudah terlaksana di antara mereka siksaan. Sesungguhnya orang-orang yang mewarisi kitab sesudah mereka dalam keraguan yang ragu daripadanya. Surat ke-98 ayat 4 ditegaskan lagi, wa ma tafarraqal ladina utul kitaba ila mim ba'di ma ja'at humul bayinat. Dan tidaklah berpecah-pecah orang-orang yang diberi kitab kecuali setelah datang kepada mereka keterangan. Inilah penjelasan Allah melalui Al-Quran. Orang itu tidak berpecah-pecah setelah diberi kitab, tapi justru setelah datang kepada mereka keterangan, mereka kemudian menjadi terpecah-pecah. Nah, kesimpulan dari beberapa ayat tersebut bahwa seandainya seluruh manusia itu mau berpegang teguh pada tali Allah semuanya, niscaya dia tidak akan terpecah. Akibat ayat-ayat tersebut tidak dilaksanakan, maka seperti sekarang ini keadaannya. Ayat-ayat Allah berarti terbukti kebenarannya. Akibat kita tidak berpegang pada tali Allah semuanya, maka manusia menjadi bergolong-golong, berkelompok-kelompok. Manusia berpecah-pecah karena kedengkian ketika dibacakan Al-Quran. Ketika dibacakan Al-Quran itu justru menuduh sesat. Ketika kita mengkaji, mendalami Al-Quran apa adanya, itu justru dituduh memakai kacamata kuda dan sebagainya. Tapi yaitu hanya tuduhan dari manusia. Sedangkan Allah tidak mendukung demikian. Kalaulah Allah itu tidak maha pengasih dan maha penyayang, tentulah manusia yang berperilaku seperti itu sudah diazab, sudah dibinasakan oleh Allah akibat dari perilakunya. Setelah diberi keterangan Al-Quran, justru mereka berpecah-pecah. Lah, maunya manusia itu sebenarnya apa? Keterangan Al-Quran itu sebenarnya untuk petunjuk, tapi justru ketika diberikan Al-Quran, mereka menjadi bergolong-golong. Ingat bahwa Allah juga memberikan informasi bahwa bergolong-golong itu juga merupakan siksaan. Maka adalah kita menjauhi perilaku itu. Di dalam surat ke-6 ayat 65, katakanlah, dialah Allah yang menentukan membangkitkan atasmu siksaan dari atasmu dan dari bawah kakimu. Surat ke-6 ayat 65. Atau dia menjadikan kamu bergolong-golong dan sebagian kamu beradu kekuatan atas sebagian yang lain. Maka perhatikan betapa kami jelaskan ayat-ayatnya, semoga mereka memahami. Nah, inilah saudaraku, ternyata orang yang bergolong-golong itu juga merupakan siksaan dari Allah. Makanya kalau ada orang bergolong-golong, itu kita tidak usah ikut-ikutan. Satu golongan menindas pada golongan yang lain, seperti yang terjadi. Perang di Timur Tengah itu tidak pernah selesai karena pengetahuan kita sangat terbatas, kemudian kita berpihak pada salah satu golongan. Kita tidak boleh berpihak seperti itu, karena itu memang sudah sunatullah. Orang yang bergolong-golong itu kemudian satu golongan menindas golongan yang lain, menyerang bahkan membunuh. Makanya sebetulnya itu merupakan siksaan. Nah, kita ya tenang saja, tidak perlu seperti itu. Ikuti saja perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Maka melalui forum ini saya berpesan, jangan kita tuh merasa berbangga hati karena hanya mengikuti golongan. Kembalilah kepada agama tauhid, yaitu perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu saya berkali-kali mengingatkan, mari kita pahami Al-Quran, mari kita tadabbur, kita pelajari, kita amalkan supaya kita tidak menyesat. Supaya kita tidak ada penyesalan di akhirat nanti. Nah, inilah ketika orang diberi nasihat seperti itu biasanya menyepelekan. Memang orang yang tidur itu tidak akan tahu, tidak akan merasa dirinya sedang bermimpi kecuali setelah dia bangun. Ternyata saya merasakan suatu hal yang indah-indah, yang memesona,
Setelah bangun geregah baru menyadari, oh ternyata itu hanya mimpi. Ketika tidur dia tidak menyadari bahwa itu mimpi. Demikian juga saudaraku, orang yang lalai pada seruan Allah, orang yang melalaikan perintah Allah, tidak menyadari kalau dirinya itu sedang mengabaikan perintah Allah. Disuruh salat Jumat ya ora teko, dijak ngaji ya enggak mau. Mereka menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Sadarnya itu kecuali setelah datang kepada mereka kematian atau maut. Apakah kalian tuh mau seperti itu? Oleh karena itu sadarilah bahwa waktu yang diberikan kepada kita tuh sangat terbatas. Jangan hanya kita mengejar dunia kemudian kita melupakan atau melalaikan apa yang diberitakan Allah, ketentuan-ketentuan Allah. Di akhirat itu selamat atau tidak itu menentukannya sekarang, tergantung dari amal dan perilaku kita. Kalau kita setiap saat hanya melalaikan perintah Allah, ya niscaya nanti di akhirat dia akan mendapat celaka. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya, dan mari kita mendudukkan kepala bermohon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud du'at innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.